Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mengawali seluruh aktivitas kita di awal pekan ini, tentu kita akan mengawalinya bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita akan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, rengkuhan kasih-Mu membuat kami tenang, membuat kami damai. Kami sungguh menikmatinya dalam hidup kami. Di sepanjang malam Tuhan menjaga kami, sehingga pada pagi ini Tuhan layakkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara yang segar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, oleh hikmat-Mu kami bisa mengerti firman Tuhan, dan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagi-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai ayat 42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin firman Tuhan. Pembacaan ini diberikan tema setia dan berani. Setia dan berani. Bapak Ibu, tentu kita pernah melihat atau menerima berbagai informasi bahwa gereja dan orang Kristen itu di berbagai belahan dunia ada banyak yang menghadapi ketidakadilan, tekanan, dan penganiayaan yang sangat berat, seperti yang ada di Korea, ada di Irak, di Pakistan, dan di negara-negara yang lain lagi. Bahkan di Indonesia sekalipun ada banyak ketidakadilan yang dialami oleh gereja. Namun mereka tetap bersuka cita, tetap setia beriman,
dan tetap memberitakan Injil. Dan inilah yang para rasul terus alami dalam pemberitaan mereka yang dikisahkan dalam bacaan ini. Lagi-lagi mereka tertangkap dan harus menghadapi pengadilan di Mahkamah Agama yang sudah bobrok. Tidak heran, karena para pemimpin agama itu bukannya mengakui karya Allah, tetapi malahan mempersalahkan para rasul itu karena tidak menghiraukan larangan mereka sebelumnya di ayat 26-28. Selain itu di ayat 17b, juga karena iri hati, rasa benci yang besar terhadap Yesus yang membuat mereka hanya menyebut Yesus sebagai nama itu dan darah orang itu di ayatnya yang ke-28. Mereka tidak mau menyebut nama Yesus. Tetapi bagaimana respon para rasul? Dengan penuh keberanian, mereka menyatakan prinsip mereka untuk selalu taat kepada Allah, apapun risikonya. Mereka juga menyatakan dengan tegas adanya dosa para pemimpin agama karena telah membunuh Yesus. Dan dengan iman yang teguh, para rasul berkesaksian bahwa Allah telah membangkitkan yang telah mereka bunuh itu. Allah telah memuliakan dia menjadi pemimpin dan juru selamat manusia. Sebab itu, orang yang bertobat dan percaya akan menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Hal yang dinyatakan oleh para murid itu adalah mengenai tugas dan peranan mereka sebagai saksi Kristus. Mereka harus menyatakan kebenaran dengan penuh ketegasan tentang apa yang telah mereka saksikan, yang telah mereka lihat dan dengar tentang Yesus. Lalu bagaimana dengan reaksi para pemimpin agama? Mereka ingin membunuh para rasul itu. Mereka sama sekali tidak merasa tersinggung atas teguran dari para murid, para rasul. Namun justru ingin mempertahankan kemauan mereka untuk menangkap dan akan membunuh para rasul itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia kemudian memakai Gamaliel, seorang ahli Taurat dan rabi yang sangat berpengaruh dan sangat dihormati oleh orang Yahudi untuk melindungi para rasul. Sehingga walaupun disiksa, mereka tetap bersuka cita dan terus bersaksi. Ini menjadi keteguhan bagi kita semua sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Yesus Kristus. Sikap setia dalam memberitakan Injil dan berani menyatakan kebenaran harus ada dalam diri kita masing-masing, apapun resikonya. Bila kita harus menghadapi ancaman daripada para musuh-musuh, dikatakan dalam firman ini, tetaplah bersuka cita. Karena itu berarti Tuhan menganggap kita layak menderita karena Injil, layak menderita bagi Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan memakai kita. Tuhan merindukan kita untuk menyatakan keadilan dan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Karena kita telah mengalami berbagai kasih karunia dari Allah, maka kita pun diutus untuk memberitakan kesaksian itu, memberitakan segala hal yang telah kita alami, sehingga orang yang menerimanya juga bisa percaya dan bahkan mengalami sendiri kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan kepada masing-masing kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Firman Tuhan yang terus meneguhkan kami
untuk selalu setia dan berani bersaksi di tengah-tengah dunia ini, berani menyatakan keadilan dan kebenaran kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan terus mengiring perjalanan kami untuk memberitakan Injil melalui wujud dan cerminan hidup kami, sehingga semua orang bisa mengenal Yesus Sang Juru Selamat manusia dan juga bisa menjadi rekan sekerja untuk bersaksi memberitakan Injil. Bapa di sorga, berkati kami semua dalam melanjutkan hari hidup kami. Di awal pekan ini ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan melawat kami masing-masing dalam berbagai keberadaan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, berserah penuh hanya kepada Tuhan saja. Sehingga dari setiap pencapaian-pencapaian kami, dari setiap pergumulan-pergumulan, kami tidak mau memegahkan diri, kami tidak mau mengandalkan diri, namun semata-mata hanya mengandalkan Tuhan saja, dan senantiasa bersukacita, senantiasa bersyukur. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan dalam perjuangan mereka, baik itu perjuangan melawan sakit penyakit, perjuangan dalam pendidikan, perjuangan dalam pekerjaan, perjuangan di dalam rumah tangga masing-masing, dan perjuangan apapun itu. Tuhan berkati kami sekalian, sehingga kami senantiasa dikuatkan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam melalui lika-liku kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami telah siap untuk memulai hari ini, untuk memulai seluruh aktivitas kami. Tuhan berkati, semoga apapun yang kami lakukan berjalan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Terimalah kami yang berseru, yang bermohon, dan mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Selamat pagi.